Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nilo Putukuriandasari Andika dengan NIM 1918011021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemasangan back valve mask dan juga pemasangan infus intravena. Di sini ada sungkup, kemudian back valve, kemudian selang oksigen, reservoir bag, pipa orofaring, dan juga tabung oksigen. Selanjutnya di sini adalah memasang alat-alat tadi. Yang pertama kita memasangkan sungkup dengan back valve, kemudian kita sambungkan dengan reservoir bag, kita sambungkan selang oksigen, kemudian kita sambungkan ke tabung oksigen. Baik, di sini tabung oksigen sudah terbuka, kemudian selanjutnya kita atur oksigen 12 liter per menit. Pada pasien sebelumnya sudah dipastikan tidak terdapat adanya sumbatan jalan nafas, dan pada pasien ini mengalami adanya kondisi tidak sadar, sehingga diperlukan pemasangan adanya pipa orofaring pada pasien. Pipa orofaring yang digunakan diukur terlebih dahulu dari bagian tragus sampai dengan ujung bibir pasien. Jika sudah pas, kita bisa lakukan pemasangan pada pasien. Pada pasien yang tidak memiliki cedera di bagian servikal, kita bisa melakukan head tilt dan chin lift pada pasien. Hal ini dilakukan untuk membuka jalan nafas dari pasien tersebut. Tangan sebelah kiri menahan kepala dalam posisi ekstensi, kemudian tangan kanan memasukkan pipa orofaring ke arah palatum mole atau paratum durum sampai dengan batas maksimal. Setelah itu kita putar 180 derajat ke arah yang berlawanan. Setelah itu kita bisa melakukan teknik jaw thrust dan juga open mouth untuk memasukkan dari pipa orofaring juga ke arah dalam sampai dengan terpasang dengan baik dan sempurna. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan dari back valve mask dengan metode CE clamp sambil melakukan teknik jaw thrust. Teknik ini dilakukan sebanyak 12 kali per menit atau setiap 5 detik dilakukan selama 2 menit. Sembari memberikan bantuan nafas pada pasien, kita juga harus mengevaluasi dari pergerakan dinding dada setelah dilakukan pemberian back valve mask pada pasien. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 11, 1, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 11, 1, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 4. Jika sudah dilakukan pemberian bantuan nafas selama 2 menit dan juga pergerakan dinding dada pasien sudah baik, maka kita bisa melepaskan back valve mask dan juga melepaskan dari pipa orofaring.
Setelah itu kita evaluasi pernafasan pasien setelah dilakukan pemberian bantuan nafas, yaitu dengan metode look, listen, dan feel selama 10 detik. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Dari evaluasi nafas pasien dari metode look, listen, dan feel didapatkan bahwa nafas pasien adekuat dan pasien sudah bernafas dengan spontan. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Indah, dokter yang bertugas. Jadi berkaitan dengan kondisi Bapak, di sini diperlukan adanya pemasangan cairan resusitasi terhadap Bapak dengan memasang cairan intravena. Sebelumnya saya izin untuk mengkonfirmasi terkait identitas Bapak, apakah benar dengan Bapak Tegar, usianya 30 tahun Pak? Ya. Baik, Bapak apakah ada riwayat terhadap alergi atau mungkin riwayat terhadap gangguan perdarahan sebelumnya? Tidak. Tidak ada ya. Baik, jadi terkait dengan kondisi Bapak, di sini akan dilakukan pemasangan infus. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat bahan yang dibutuhkan di sini ada gunting dan pinset, kemudian HEPA-Fix, kasa steril, kemudian salin, alkohol swab, IV kateter atau oboket dengan ukuran 18G, kemudian selanjutnya ada tourniquet, kemudian handscoon, hand sanitizer, dan juga pulpen untuk labeling. Baik, di sini saya akan mempersiapkan cairan yang akan digunakan, kemudian dipastikan tidak terdapat adanya gelembung udara dengan mengalirkan sedikit. Baik Bapak, jadi terkait dengan kondisi Bapak di sini akan dipasangkan infus, di mana nanti dalam pemasangan infus yang pertama nanti saya akan menentukan terlebih dahulu dari tangan mana yang akan digunakan, kemudian di bagian vena mana, kemudian selanjutnya nanti saya akan memasangkan tourniquet, kemudian melakukan pembersihan dengan menggunakan alcohol swab, kemudian melakukan pemasangan dari infus. Setelah itu nanti akan saya fiksasi dengan menggunakan HEPA-Fix dan juga akan diberi label. Kemudian saya izin bertanya, apakah Bapak lebih sering menggunakan tangan sebelah kanan atau sebelah kiri, Pak? Kiri. Sebelah kiri ya. Baik, maka dari itu saya akan melakukan pemasangan di tangan sebelah kanan Bapak, di mana nanti akan saya pasangkan di bagian vena distal yang tidak terdapat adanya percabangan seperti itu. Sebelah sini ya Pak ya. Nah, saya akan melakukan tindakan antiseptik terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan dari pemasangan tourniquet. Dari tourniquet sendiri akan saya pasangkan sekitar 10 sampai dengan 15 cm dari area yang akan dipasangkan. Kemudian di sini akan saya tepuk-tepuk untuk mendapatkan vena yang akan dipasangkan. Bersihkan area yang akan dipasangkan dengan menggunakan alcohol swab. Secara melingkar dari dalam keluar. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menggenggam dengan menggunakan ibu jari di area di bawah yang akan dilakukan injeksi ataupun pemasangan dari infus. Dan jika diperlukan, di sini saya akan memberikan anestesi topikal terhadap Bapak. Selanjutnya di sini akan saya hadapkan dari bevel kateternya ke arah atas terlebih dahulu. Baik, kemudian di sini saya menggenggam dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk saya. Selanjutnya di sini saya akan lakukan injeksi ataupun pemasangan dengan sudut 45 derajat. Dilakukan sampai terlihat ataupun keluar darah. Kemudian setelah keluar darah, kita bisa lakukan ataupun masukkan lagi sekitar 3 sampai dengan 5 mm ke dalam. Setelah itu kita dorong dari IV kateternya ke dalam dan mandrinnya kita tarik keluar sedikit. Kemudian kita tahan di bagian atasnya. Selanjutnya kita persiapkan dari
cairannya terlebih dahulu. Di sini kita alirkan sedikit agar tidak terdapat adanya gelembung udara. Baik, setelah itu di sini akan kita lakukan manuver yang cepat. Baik, yang pertama kita lepaskan terlebih dahulu dari mandrinnya. Kemudian kita lepaskan tourniquet dan kita masukkan dari selang infusnya. Setelah itu kita alirkan dari cairan infusnya. Baik. Kemudian kita bisa bersihkan area sekitarnya dan juga memasukkan dari mandrinnya sendiri ke tempat pembuangan. Baik, setelah itu kita bisa ambil dari kasa steril. Kita bisa bersihkan dengan salin dari area sekitarnya. Kemudian kita bisa keringkan kembali dengan menggunakan kasa yang kering. Baik, setelah itu kita ambil dari HIPAFIX. Kita buka terlebih dahulu dari HIPAFIX-nya. Kemudian kita pasangkan untuk membentuk huruf V. Baik, kemudian selanjutnya kita pasangkan HIPAFIX kembali untuk memfiksasi. IV kateter yang dipakai, kemudian tanggal pemasangan, kemudian waktu pemasangan dan pemasang, serta cairan yang diberikan. Baik, setelah label dipasang, selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik. Kita lepas terlebih dahulu dari sarung tangan. Kemudian kita akan lakukan tindakan aseptik. Bapak, di sini untuk pemasangan infusnya sudah selesai. Di sini nanti Bapak saya mohon untuk tidak terlalu banyak menggerakkan dari tangannya, dan juga nanti jika Bapak ada keluhan nyeri ataupun kemerahan, Bapak bisa hubungi petugas yang sedang bertugas, seperti itu. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya Pak ya. Baik, jika seperti itu untuk kondisi Bapak ataupun pemasangan infus ini akan kami catat di rekam medis Bapak, di status rekam medis. Baik Bapak, terima kasih sudah mengikuti rangkaian pemasangan infus ini dengan baik. Semoga lekas sembuh ya Pak.